Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya bersama Ustaz Sopirin masih bisa bertemu dengan teman-teman semua di channel YouTube Teman Dekat Hijrah. Insya Allah, saya dan Ustaz Sopirin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk melalui Instagram. Sebelum saya bertanya-tanya, saya ingatkan kepada teman-teman semua untuk tetap share video kami dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Teman Dekat Hijrah. Ya, insya Allah kita akan tayangkan video program Ngobrol Bareng Teduh ini setiap hari pukul 5 sore. Ya. Kini Tat, ada pertanyaan masuk Tat, tentang zakat fitrah ini ya Tat ya. Karena sudah menghampiri ya, itu karena ya. ini sudah kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan Tat. Penghujung ya. Ya, Masya Allah kita sudah melalui bulan Ramadan ini dengan khusyuk ya Tat ya, insya Allah ya, Tat. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Ini Tat, ada pertanyaan tentang zakat fitrah. Jadi ada pertanyaan, apakah zakat fitrah itu wajib bagi seluruh umat muslim? Karena mungkin ada teman-teman, ini kan sedang wabah virus corona, mungkin perekonomiannya sedang menurun. Monggo Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Teman-teman, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya ketika Allah memerintahkan kepada kita ini Mas, diantaranya adalah zakat. Nah ini, zakat ini masih umum, tapi ada yang namanya zakat fitri, zakat mal, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat emas, dan banyak sekali zakat yang itu harus kita keluarkan. Ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jadi orang beriman itu ketika dia sudah mendirikan sholat pasti dia berzakat. Tidak mungkin orang sholat tidak berzakat. Betul. Nah itu. Nah untuk hari ini, yaitu pertanyaan dari saudara kita, yaitu zakat apa? Zakat fitri. Zakat fitri ya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'la ini Mas. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ini. Artinya sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Dan orang yang selalu mensucikan jiwanya tentunya orang-orang yang selalu menyebut nama Allah. Nah ini. Orang yang suci jiwanya pasti dia selalu ingat dengan Allah. Artinya apapun yang ditentukan oleh Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka karakternya sami'na wa ata'na. Udah nggak usah tanya-tanya. Nah ini. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Menyebut nama Allah kemudian mendirikan salat. Nah ini. Salat, zakat. Nah ini. Orang beriman itu seperti itu. Tidak mungkin orang salat tidak zakat. Nah ini. Ini Umar bin Abdul Aziz mengatakan ini adalah dalil yang mewajibkan zakat fitri. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, apakah zakat fitri ini diwajibkan seluruh manusia? Nah ini Mas. Ya, betul. Apakah diwajibkan? Bagaimana di luar Islam? Apakah? Nah ini zakat enggak, wajib zakat enggak? Ingat, zakat itu hanya diperintahkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Berarti orang yang tidak beriman tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Nah ini tidak wajib zakat. Kalau kita Mas membuka dalam Bulughul Maram, nah ini teman-teman teduh yang dimuliakan Allah pasti sudah tahu lah ya. Dibuka tentang bab masalah zakat. Nah itu zakat itu untuk diwajibkan untuk siapa sih? Yaitu untuk orang-orang yang berpuasa. Nah setelah 1 bulan penuh dia berpuasa, maka di situ diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Nah ini. Zakat itu apa sih fungsinya? Untuk membersihkan jiwa-jiwa, yaitu seperti rofas, lagwi,
Apa rofas itu? Perkataan yang kotor, kemudian sia-sia dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, jadi ketika kita mengeluarkan zakat fitri, ya, maka untuk mensucikan jiwa-jiwa kita bagi orang yang berpuasa. Ini. Jadi ini, Mas, ini jangan lupa zakat fitrinya. Oh ya, Tat. Zakat mal sudah? Belum mungkin, Tat. Besok tanya insya Allah. Kalau zakat mal itu ada ketentuan masing-masing. Dia itu ini udah mengeluarkan, ini artinya sudah ini sudah pas gak dikeluarkan, artinya sudah sampai nisab apa belum. Nah ini ada jadi, ketentuannya aja ada ketentuannya. Ini wajib dikeluarkan. Nah ini itu zakat mal itu atau peternakan itu seperti itu. Kalau zakat fitri ini Umar bin Abdul Aziz ini mengatakan bahwa dalam keterangan dalam Bulughul Maram itu bahwa ini menjadikan wajib bagi orang yang melaksanakan puasa Ramadan mengeluarkan zakat fitri. Masya Allah. Kemudian harus seperti apa gitu ya, Mas ya? Ya. Bagaimana? Berarti kan pertanyaan tadi sudah terjawab ya, Tat, ya, bahwa zakat fitri itu wajib bagi mereka yang beriman dan menjalankan puasa Ramadan ya, Tat, ya. Ya. Nah, itu disalurkan kemana saja, Tat? Zakat fitri, Tat? Zakat fitri itu disalurkan kepada siapa sih? Nah ini, nah ingat dulu, Mas, zakat fitri itu juga ada takaran dulu. Oh iya, Tat. Nah ada takarannya. Masa dikasih belum ada takarannya ya, Tat, ya? Jangan dikasihkan kok zakat fitri ini zakat apa? Nah ini. Betul, Tat. Nah zakat fitri itu ya, yang lebih afdol semuanya itu kalau Rasulullah itu kan pakai kurma. Betul, nah. Tat. Jadi malam takbiran itu dikasih. Nah bagaimana sekarang kalau cara mengasihkan misalkan ini kurma pada masa dulu. Nah sekarang itu bagaimana? Sesuai dengan adat pokok makanan di situ. Misalnya pokok makanannya di Indonesia nasi. Ya itu beras misalnya. Betul. Ya kasih itu beras. Karena di situ ya. Bagaimana boleh gak dengan uang? Di situ sebenarnya lebih afdol, lebih kuat itu adalah beras. Karena kalau misalkan dengan uang itu mengurangi daripada nilai-nilai zakat fitrinya, Mas. Betul. Jadi misalnya kalau dikasih uang yang seharusnya dibakar dibelikan pulsa. Misalkan ataupun disalahgunakan. Karena zakat fitri artinya supaya di waktu takbiran atau di waktu hari raya itu dia bisa makan. Masya Allah. Jangan Aidul Fitri, kembali ke makan. Nah itu hikmah manfaat daripada zakat fitri itu supaya dia itu bisa makan. Maka dengan bahan pokok. Nah, tapi utama kita zakat fitrinya menggunakan beras ya, Tat, ya? Beras itu. Nah itu. Kemudian disalurkan kepada siapa saja? Ya tentu kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, para orang duafa, ataupun kepada orang-orang yang berjihad fisabilillah, karena mereka itu juga harus juga dikasih kepada orang-orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, itu disalurkan ke 8 asnaf itu. 8 asnaf itu. Ya. Jadi alhamdulillah untuk pertanyaan teman tadi tentang zakat fitrah sudah dikupas tuntas oleh Ustaz Sopirin. Insya Allah dengan jawaban yang singkat ini ya, Tat, ya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di rumah. Ya, mungkin hanya itu saja ya, Tat, ya. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kita jawab. Insya Allah pada video-video berikutnya kita akan bahas seputar Ramadan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.